Salam untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan memberikan jawaban saya atau pemahaman saya kepada mereka-mereka yang bertanya di dalam YouTube saya. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, kenapa iman kita cenderung didasari pikiran dan pendapat Paulus? Saudara, dari pertanyaan ini, saya mau katakan bahwa tulisan Paulus itu bukan pikiran Paulus, itu bukan pendapat Paulus. Namun, itu adalah firman Allah. Alkitab berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan Yohanes 17 ayat 17 berkata bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, saya mengakui bahwa Alkitab adalah kebenaran. Alkitab adalah firman Allah. Itulah sebabnya saya mau berkata bahwa kenapa kita sering berkata bahwa dari pemahaman Paulus, dari tulisan Paulus atau dari tulisan Yohanes berkata demikian. Kenapa? Memang mereka adalah alat, instrumen yang dipakai oleh Allah, oknum yang dipakai oleh Allah untuk menulis maksud Allah, untuk menulis firman Tuhan. Jadi wajar kita berkata, kita mengutip pernyataan Paulus, kita mengutip pernyataan Petrus, kita mengutip pernyataan Yohanes dan rasul-rasul yang lainnya. Benar. Kenapa? Karena semua yang mereka tulis itu adalah firman Allah. Jadi kalau saudara berkata kenapa iman kita? Ya karena apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka tuliskan menjurus kepada iman sama dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi apa salahnya? Ya, lalu pertanyaan lanjutan. Sedangkan Paulus adalah rasul palsu yang memelintir ajaran Yesus. Di mana Paulus memelintir ajaran Yesus? Sebutkan di dalam tulisan Paulus. Saya katakan kepada kita semua bahwa sebutkan di dalam tulisan Paulus di mana Paulus memelintir ajaran Yesus. Di sini dia menggunakan, dan semua yang Paulus tuliskan itu menentang firman Allah dan sabda Yesus dengan menolak hukum Taurat. Saudara, Paulus bukan menolak hukum Taurat. Sekali lagi saya katakan Paulus tidak menolak hukum Taurat. Lalu lanjutannya, dan kenapa hukum Taurat disebut kutuk oleh Paulus? Saudara, kenapa Paulus berkata demikian? Begini, kalau saudara pelajari teologi, saudara akan dapatkan ada dua fase, yaitu fase hukum Taurat dan fase kasih karunia. Ya, kita di zaman sekarang ini, kita bukan lagi di bawah hukum Taurat, namun kita ada di bawah hukum kasih karunia. Kenapa Paulus berkata hukum Taurat itu menjadi kutuk bagi mereka yang percaya kepada hukum Taurat? Kenapa? Begini, hukum Taurat berkata bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Semuanya itu. Dan semua hukum Taurat itu menjagai kita ketika kita percaya kepada hukum Taurat. Artinya begini, Paulus mau berkata bahwa tidak ada satupun yang sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Kalau tidak sempurna, maka dia harus dirajam, dia harus mati. Itulah kenapa Paulus berkata bahwa hukum Taurat itu menjadi kutuk bagi mereka yang percaya kepada hukum Taurat. Karena apa? Semua manusia sudah pasti berdosa. Tidak ada satupun yang kebal dengan hukum Taurat. Oleh sebab itu, kalau tidak ada yang kebal, maka dia harus dirajam, dia harus dimatikan. Itulah hukum Taurat menjadi kutuk bagi dia. Dan perlu saya tegaskan bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kalau saudara percaya kita masih ada di bawah hukum Taurat, berarti Yesus bersalah dong. Karena hukum Taurat berkata bahwa tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat. Tapi Yesus menentang itu. Kenapa? Yesus adalah hukum Taurat yang sejati itu. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang sempurna melakukan hukum Taurat. Hanya satu, Yesus, hukum Taurat yang sejati itu. Dia sudah datang dan dia membawa hukum kasih karunia itu. Itulah sebabnya kita berada di bawah hukum kasih karunia. Lalu pertanyaan lanjutannya yaitu, Yesus sujud sembah Allah Bapa, tetapi
umat justru memuja Yesus dengan bernyanyi, bergoyang, sampai jingkrak-jingkrak. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa dari warna pertanyaan saudara, saudara ini menganut Yahoisme. Ya. Yesus benar sembah Allah Bapa di dalam konteks dia sebagai utusan, di dalam konteks dia yang datang sebagai manusia 100%. Lalu saudara jangan mengabaikan ayat-ayat yang lain yang berkata bahwa seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam diri Yesus. Lalu tidak ada satupun di bawah kolong langit ini hanya selain di dalam nama Yesus yang memberikan keselamatan. Artinya bahwa Allah sudah ada di dalam diri Yesus itu. Yesus adalah Allah. Jadi apa salahnya kita sembah Yesus? Apa salahnya kita sembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Memang dia adalah Juru Selamat. Memang dia adalah Allah. Kalau saudara membedah di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di situ ada dua oknum Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman ini adalah Allah. Ada dua kealahan di situ. Artinya bahwa firman berkata bahwa Yesus adalah Allah, Logos itu. Apa salahnya kita sembah Yesus? Memang Yesus itu yang datang kali yang kedua nantinya untuk menghakimi manusia. Nah, lalu pertanyaan berikutnya. Selama puluhan tahun dan lebih dari umur saya sering bertanya kenapa iman Kristen didasarkan pada ayat-ayat abu-abu, sedangkan firman Allah dan sabda Yesus yang tegas justru kita kesampingkan bahwa hidup kekal itu adalah Allah itu satu-satunya. Yesus adalah utusan Allah dalam Yohanes 17 ayat 3. Saudara, benar yang saudara katakan itu, Yesus adalah utusan. Di dalam konteks itu. Tapi selain daripada itu, Yesus bukan hanya sekedar utusan. Yesus bukan sekedar utusan, tapi dia Allah. Saya sudah katakan tadi bahwa Yohanes pasal pertama, ayatnya yang pertama. Bahkan saudara kalau lihat tujuan dari tulisan Yohanes itu, Yohanes mau berkata bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahkan saudara tahu kenapa Yesus bisa disalibkan? Tidak ada kesalahan yang Romawi dapatkan, tentara Romawi, tentara Yahudi dapatkan. Selain apa? Dia menyamakan diri dia dengan Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah yang ditentang oleh orang Yahudi. Itulah yang ditentang oleh orang Romawi pada saat itu. Karena mereka sangat kental dengan konsep Yahweh itu. Nah saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa sembahlah Yesus. Kenapa? Yesus adalah Allah. Dia selain utusan, dia adalah Allah. Ya. Yesus datang benar mengambil daging. Di dalam Filipi itu berkata bahwa ensarke, dia masuk ke dalam daging. Di situ berkata bahwa dia menjadi manusia 100%. Dalam konteks itu memang dia adalah utusan Allah, utusan Bapa itu. Tapi selain daripada itu, saudara, dia adalah Allah. Saya akan memberikan satu rujukan. Saudara bisa baca di dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-8. Saya mau katakan kepada saudara, Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi tentang anak, ia berkata. Tetapi tentang anak, tentang Yesus, ia Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Saudara, Bapa sendiri yang berkata bahwa Yesus adalah Allah. Anak itu adalah Allah. Tahtamu ya Allah. Bapa yang berkata bahwa Yesus adalah Allah. Jadi saudara jangan hanya
berkata bahwa Yesus adalah utusan. Yesus itu Allah. Selain dia utusan, dia adalah Allah. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, nubuat Yesus bahwa akan datang seorang penolong yang lain karena tugas Yesus belum selesai, dan juga kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan kerajaan itu. Dan semua itu telah terjadi. Saudara, sekali lagi saya mengatakan kepada saudara dan terkhususnya kepada kita semua yang menonton video ini, bahwa di sini mengatakan bahwa tugas Yesus belum selesai. Dari pernyataan, aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Saudara, siapa yang berkata bahwa tugas Yesus belum selesai? Siapa yang berkata? Bukankah di dalam kematian Yesus Kristus itu, sebelum masuk ke kematian dia disalib, dia berkata bahwa tetelestai, sudah selesai. Bukan saja sudah selesai, tapi selesai dengan kualitas yang sempurna di hadapan Allah. Itulah sebabnya Filipi berkata di dalam Filipi pasal yang kedua bahwa Allah puas dengan apa yang Yesus lakukan. Setimpal, kata Paulus, dengan dosa. Jadi Yesus bukan hanya sekedar utusan, tetapi dia itu Allah. Allah yang telah selesai mengerjakan tugasnya. Tugas dia apa? Master plan Allah bagi dunia, yaitu penyelamatan. Dengan melakukan karyanya di atas kayu salib. Itu sudah selesai. Jadi jangan saudara lagi berkata bahwa pekerjaan Yesus belum selesai. Itulah Yesus berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa, lalu ia mengutus seorang penolong yang lain. Tidak. Saudara, kalau saudara melihat di situ, bukan maksud mau mengatakan bahwa pekerjaan Yesus belum selesai, tapi pentingnya kehadiran Roh Kudus itu, kehadiran seorang penolong yang lain, atau yang dalam istilah Yunaninya Allos Parakletos atau Alon Parakleton, seorang penolong yang lain. Kalau di dalam istilah kita sekarang itu yaitu advokat, dia yang membela. Roh Kudus itu yang menginsafkan, mengajari kita, mendoakan kita. Jadi itu adalah pribadi yang lain yang Yesus utus kepada murid-murid. Kenapa? Karena pekerjaan Yesus sudah selesai. Yesus ingin pergi kepada Bapa. Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Jadi bukan mau mengatakan bahwa pekerjaan Yesus belum selesai. Jangan kita hanya sekedar melihat lalu kita langsung menafsirkan ayat per ayat itu. Tapi kita harus melihatnya secara komprehensif, secara sistematik. Lalu kita memberikan pernyataan kita. Lalu lanjut. Allah Bapa tidak mungkin menipu umat dengan menyamar menjadi Yesus yang akhirnya membingungkan umat selama lebih 2000 tahun. Saudara, saya sudah berkata tadi, dari warna pertanyaan saudara ini, saudara memiliki paham Yahwisme, ya, atau nanti lebih kepada Sabellianisme. Nah, saudara, ini adalah pribadi yang lain. Tadi saya sudah berkata, memberikan contoh di dalam Yohanes pasal pertama yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Logos itu, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, itu dua pribadi yang berbeda. Ya, tapi dalam satu kadar kealahan, dalam satu hakikat kealahan. Ya, atau saya boleh berkata bahwa Yesus ketika mati, lalu Yesus bangkit, terangkat, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, duduk di sebelah kanan, sejajar. Itu mau mengatakan apa? Kesetaraan antara Yesus dengan Bapa itu. Yesus pun adalah Allah. Mau membicarakan kesetaraan mereka adalah Allah. Jadi saudara jangan menurunkan, mendiskreditkan hakikat Yesus. Ya, dari warna pertanyaan saudara ini mau mengatakan bahwa Yesus ini bukan Allah. Nah,
Saya mau katakan kepada kita semua bahwa Yesus adalah Allah. Dia datang menebus Anda dan saya, kita semua. Untuk apa? Tugas penyelamatan. Lalu pertanyaan berikutnya, ya ini, bahwa kekristenan dibangun di atas fondasi penyembah dewa-dewa pagan Yunani Romawi. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang mengatakan begitu? Kekristenan dibangun atas dasar fondasi penyembahan dewa-dewa pagan Yunani Romawi. Tidak ada itu. Kekristenan dibangun atas dasar itu. Yesus sendiri yang memprakarsa gereja, lalu sampai kepada Paulus, Rasul Yesus Kristus. Disitulah baru muncul kekristenan. Saudara, kekristenan atau sering kita katakan orang percaya, gereja. Yesus sendiri yang pemrakarsa gereja. Bahkan Yesus menggunakan istilah dia sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita. Ya, jadi jangan kita asal-asal mengatakan bahwa kekristenan dibangun atas dasar fondasi penyembahan dewa-dewa pagan Yunani Romawi. Saudara harus mengerti benar kekristenan. Saudara harus mengerti benar cikal bakal kekristenan. Baru saudara memberikan statement atau saudara memberikan pemahaman saudara. Lalu pertanyaan berikutnya, diselipkan doktrin Trinitas yang sangat nyata tidak ada di dalam referensi manapun di kekristenan kecuali hasil konsili yang diintervensi oleh kerajaan Romawi yang sudah memiliki agama kerajaan sejak ribuan tahun sebelumnya, yaitu pagan, penyembahan dewa-dewa. Saudara ambil referensi saudara ini dari mana? Ya. Atau referensi saudara ambil dari orang-orang yang backgroundnya asal-asal saja menafsirkan Alkitab. Ya. Liberalisme. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa benar Trinitas itu atau Tritunggal itu tidak ada kata itu di dalam Alkitab. Saudara lihat di dalam PL Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tidak ada kata itu, saudara. Tapi konsepnya ada, substansinya ada di dalam Alkitab. Kalau saudara lihat di dalam PL itu, di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Beresit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan. Kata Elohim di situ mengindikasikan ada pribadi yang jamak dari akhiran him. Kalau saudara mempelajari bahasa Ibrani, Elohim itu mengindikasikan pribadi yang jamak. Memang di PL kita tidak tahu, di Perjanjian Lama kita tidak tahu ada berapa di situ. Tapi kejamakan itu ada. Nanti ketika kita tahu pada saat di Perjanjian Baru, ketika Yesus dibaptis, ada suara dari sorga yang berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara Bapa dari sorga. Di sorga itu Bapa. Lalu yang ada di bawah yang dibaptis itu adalah Yesus Kristus. Itu dua pribadi yang berbeda. Lalu Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati di bahu Yesus. Disitulah baru kita tahu 3 nama. 3 pribadi itu. Jadi saudara, konsepnya ada di dalam Alkitab. Tapi Trinitas, Tritunggal itu memang tidak ada kata itu di dalam Alkitab. Frasa Tritunggal itu tidak ada. Sebab apa? Frasa itu benar. Itulah yang dikemukakan oleh bapak-bapak gereja. Yang diprakarsai oleh Tertullianus. Tertullianuslah yang mengatakan frasa Tritunggal itu. Lalu diikuti oleh Clement dari Alexandria, Ignatius dari Antioquia, lalu Athanasius. Memang itulah hasil konsili. Tapi dari frasa itu konsepnya ada di dalam Alkitab.
Terserah saudara, saudara mau tidak menggunakan Tritunggal, saudara tidak mau menggunakan kata Trinitas, terserah saudara saja. Atau saudara mau menggunakan 3 in 1, terserah saudara. Intinya saudara mengerti. Tidak harus engkau berkata bahwa saya percaya Tritunggal, saya percaya Trinitas, saya memiliki paham demikian. Tidak. Kalau saudara mengatakan 3 in 1, yang penting saudara mengerti makna dari 3 in 1 atau Tritunggal, ya tidak masalah. Terserah saudara memaknai 3 itu dalam 1 itu seperti apa. Tapi yang ada dan yang diakui dari zaman ke zaman, yaitu Tritunggal. Itulah yang dipegang sebagai teologi ortodoks, teologi Alkitabiah. Ya, jadi saudara jangan membuat sesuatu yang baru padahal saudara baru muncul di abad 21 ini. Lalu saudara mulai mengatakan bahwa itu hanyalah dibuat oleh konsili. Ya, saudara, ada seseorang yang mengatakan bahwa kita berbeda dari bapak-bapak gereja, yaitu Erastus Sabdono. Ya. Bahkan dari warna pertanyaan saudara, saudara berkata bahwa Yesus hanyalah utusan. Sama halnya dengan yang dibilang oleh Erastus Sabdono. Ya. Yang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Nah, lalu pertanyaan yang berikutnya, dia berkata begini, ingat pula bahwa orang yang menyebut Yesus Tuhan tidak akan masuk ke sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah, sekalipun orang itu mampu menyembuhkan orang sakit, mampu mengusir setan, bernubuat, dan membuat mujizat, tapi Yesus berkata tidak akan kenal. Dia diusir dari sorga. Ya, saudara, itu ada di dalam Matius pasal yang ke-7. Saya mau katakan kepada saudara ya, yang saudara katakan ini, saya tahu itu ada di dalam Alkitab. Jadi bukan berarti ketika ada ayat itu, terakhir Yesus akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Itu bukan untuk gereja, itu bukan untuk orang percaya. Saudara lihat perikopnya itu, hal pengajaran sesat. Ya. Jadi mereka yang membawa penyesatan, ayat ini masuk kepada kehidupan mereka. Pada akhirnya Yesus akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Dan itu pun Yesus mengatakan itu untuk konteksnya adalah orang Israel. Atau yang sering kita kenal dengan ragi Yahudi pada saat itu. Mereka penyesat-penyesat itu yang datang menyesatkan orang percaya. Itulah ayat itu berlaku bagi mereka, bukan untuk gereja. Lalu Anda mendefinisikan domba mengenal gembala, suara gembala, lalu gembala mengenal suara domba. Masa sih? Tadi saya sudah berkata bahwa gereja itulah yang didirikan oleh Yesus, oleh tangan Yesus sendiri. Masa terakhir Yesus berkata bahwa aku tidak mengenal engkau, padahal orang itu adalah umat pilihan Allah. Masa sih Yesus berkata demikian? Tidak ada itu. Bahkan Yesus berdiri di sana tuh sebagai pembela kita. Masa satu kali di tahta pengadilan Kristus tuh dia berkata bahwa aku tidak mengenal engkau. Teologi dari mana itu? Ya. Yesus mengenal dombanya, Yesus mengenal muridnya. Bahkan Efesus menggunakan kata meterai. Meterai itu segel. Tidak ada satupun yang bisa membuka segel itu kecuali pemiliknya. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa umatku tidak ada satupun yang merebut dari tanganku. Itulah keistimewaan gereja, itulah keistimewaan orang percaya itu. Jadi saudara jangan berkata bahwa pada akhirnya Yesus akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Seringkali gereja ditakut-takuti, jemaat ditakut-takuti oleh ayat itu. Padahal ayat itu tidak berbicara demikian. Bukan untuk gereja. Itu tentang pengajaran sesat, tentang mereka yang melakukan penyesatan. Jadi saudara jangan pakai ayat itu untuk diberlakukan kepada gereja, itu untuk pengajaran sesat. Perikopnya sudah bilang begitu. Jadi jangan saudara berkata asal-asal comot-comot ayat lalu berlakukan kepada kehidupan gereja sekarang, pukul rata semuanya. Kita kalau melihat Alkitab, saya tegaskan kepada kita semua bahwa kita melihat Alkitab harus sesuai dengan konteksnya, harus kontekstual. Ya, ayat itu keluar kapan,
Itulah fungsinya eksposisi itu. Jadi kita mencoba masuk ke dalam ayat itu. Kenapa sih ayat itu berbicara demikian? Ada apa dengan ayat itu? Ada apa dengan si pembicara yang membicarakan itu? Konteksnya apa? Latar belakangnya apa? Jadi jangan langsung kita pukul rata semua ayat-ayat itu untuk kita, kalangan kita sekarang. Nanti Anda akan salah di dalam memahami Alkitab. Ya, jadi saya mau katakan kepada kita semua yang menonton video ini, terkhususnya yang bertanya, mari kita mengerti dengan benar ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab untuk kita masukkan ke dalam diri kita sebagai satu bingkai pemahaman, satu bingkai teologi yang ada di dalam diri kita. Dan tentunya kita harus minta tuntunan Roh Kudus, Illuminati, pencerahan dari Roh Kudus untuk membimbing kita selalu bertekuk di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan satu lagi saya mau katakan kepada kita semua bahwa ketika kita mau menafsirkan Alkitab, biarkanlah Alkitab itu berbicara apa adanya. Atau saya katakan, lepaskanlah seluruh framing-framing kita terhadap Alkitab. Marilah kita masuk di dalam Alkitab dengan menggunakan kepala kosong. Kepala kosong ini maksudnya tidak ada pemahaman-pemahaman yang lain. Sehingga biarlah kita masuk ke dalam Alkitab. Biarkanlah Alkitab itu berbicara sesuai dengan apa yang Alkitab ingin bicarakan. Disitulah baru kita mengetahui makna induktif dari Alkitab. Bukan kita mengetahui makna deduktif. Makna-makna di balik semuanya itu. Tidak. Kita harus membiarkan Alkitab berbicara apa adanya. Lalu itulah yang menjadi pemahaman kita. Yang disebut dengan pemahaman biblikal, pemahaman Alkitabiah, pemahaman Injili, pemahaman ortodoks. Ya, thank you. God bless. Kiranya bermanfaat untuk kita semua.